Tahu Deddy Corbuzier kan? Host podcast Close the Door itu semprot salah satu TikToker namanya Elia Myron. Deddy nilai konten-konten Elia bisa memecah belah bangsa karena ngebandingin keyakinan orang lain. Bahkan Deddy nuduh Elia udah melakukan penistaan agama. By the way, Elia cukup terkenal nih di TikTok dengan follower 300.000 lebih. Konten-konten yang diangkat Elia seputar ajaran agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Elia sendiri ngaku seorang penganut Kristen. Konten-konten yang diangkat Elia itu jadi perbincangan publik, bahkan menuai kecaman. Deddy misalnya, mempermasalahkan Elia yang bawa-bawa Alkitab. Elia ngebahas satu Alkitab agamanya, tapi kemudian membandingkan isinya dengan Al-Quran. Deddy nilai Elia nerobos masuk ke kamar orang cuma buat ngejek dan bandingin sama kamarnya sendiri. Deddy sendiri ngerasa nggak berani bahas soal agama kayak Elia di beberapa kontennya karena sangat sensitif. Meskipun masyarakat Indonesia hidupnya bertoleransi, Deddy nilai nggak seharusnya Elia nimbulin perpecahan. Deddy ngerasa opini yang dia sampaikan soal agama ngebuat dirinya sangat tersinggung. Dia juga yakin banyak orang beragama di Indonesia yang merasa nggak suka dengan apa yang disampaikan Elia. Deddy ngutip satu ayat Al-Quran yang bilang apapun agama yang diyakini seseorang, hal itu udah jadi urusan mereka dengan penciptanya. Maka ya nggak sepantasnya lah dia ikut campur dan ngebanding-bandingin. Deddy tegesin supaya nggak asal beropini tentang hal-hal yang sensitif. Deddy juga minta agar TikTokers itu melakukan riset lebih dalam dulu sebelum nyampein pendapatnya di hadapan publik. Elia sebelumnya pernah nyampein pernyataan kontroversial. Dia minta Kementerian Agama mereformasi salah satu ayat Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Dia ngerasa ada ayat Alkitab yang dimasukin ke ayat Al-Quran dan dia nggak terima. Kita tentu seneng ya bila ada banyak konten yang ngebahas soal agama, apalagi kalau pembahasannya mendalam, terbuka, dan menyeru perdamaian. Bukan pembahasan ajaran agama yang meninggikan agama sendiri sambil merendahkan agama orang lain. Meski begitu, kita nggak usah gampang tersinggung lah kalau ada konten keagamaan yang nyebelin kayak gitu. Yuk, bijak dalam bersikap.